Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abu Zamzam. Sahabat sekalian, apa jadinya jika lonceng gereja berganti adzan? Jika jalan-jalan di London dipenuhi takbir dan lautan Al-Quran? Ini bukan fiksi, ini bukan propaganda. Ini adalah kenyataan baru di Inggris hari ini. Kita ketahui bahwa Inggris ini adalah sebuah negeri yang dulunya menjadi pusat misi Kristen. Kini menyaksikan masjid tumbuh di mana-mana. Sahabat sekalian, kebangkitan Islam di Inggris adalah merupakan realita yang tidak terbantahkan. Islam saat ini mengalami pertumbuhan pesat di Inggris, terutama di kota-kota besar seperti London dan Birmingham. Dalam satu dekade terakhir, populasi Muslim meningkat hingga 44%. Kini lebih dari 3,9 juta Muslim tinggal di Inggris. Ini menjadi Islam sebagai agama terbesar kedua di negara tersebut. Sahabat sekalian, jika kita perhatikan bahwa pertumbuhan ini terlihat sangat jelasnya dari banyaknya gereja yang sepi. Bahkan perubahan fungsi menjadi masjid. Ini mencerminkan perubahan sosial dan spiritual yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat Inggris. Sahabat, London salah satu kota paling religius di Inggris dan Birmingham bahkan dijuluki sebagai Mekah baru. Ada beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Di antaranya adalah migrasi, kemudian angka kelahiran, juga bertambahnya mu'alaf. Nah, sahabat sekalian, mengapa warga Inggris banyak yang masuk Islam? Ya. Di antaranya, yang pertama adalah pencarian makna dan ketenangan hidup. Banyak para mu'alaf merasa kehidupan modern terlalu kosong dan kacau. Islam menawarkan arah hidup yang jelas, kedamaian di dalam sholat dan dzikir kepada Allah, dan hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Kemudian yang kedua adalah ketertarikan setelah membaca Al-Quran. Banyak yang mulai tertarik karena membaca Al-Quran, lalu tersentuh oleh logika keindahan dan pesan moralnya. Beberapa orang justru berniat mengkritik Islam, tapi malah tergerak hatinya untuk masuk Islam setelah mengkaji Islam lebih dalam. Kemudian sudah jelas ada keteladanan Muslim sehari-hari. Jadi sikap jujur, dermawan, dan kuatnya solidaritas komunitas Muslim membuat orang-orang non-Muslim ini penasaran. Dari rasa hormat tumbuh rasa ingin tahu, dan akhirnya mereka semuanya beriman. Hidayah dari Allah memang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini menurut sensus tahun 2021, jadi hanya 46% saja warga Inggris yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen, turun drastis dari tahun 2011. Sementara itu jumlah Muslim terus naik tajam. Ini ada contoh ya, seperti masjid di Peckham ya di London, dulunya adalah merupakan suatu gereja yang sangat sepi. Kemudian di Trocadero, bekas bioskop di pusat London, sedang diubah menjadi masjid 3 lantai dan pusat komunitas Muslim. Kemudian kita saksikan lagi di Stoke-on-Trent, gereja berusia 2 abad. Bayangkan sahabat, ini akan dijadikan sebagai masjid lengkap dengan perpustakaan dan pusat kebugaran. Kemudian di Bradford, gereja Metodis Victoria juga akan direnovasi. Ini juga akan dijadikan sebagai masjid. Jadi saat ini lebih dari 1.500 masjid berdiri di seluruh Inggris. Kota-kota seperti ini, ya seperti halnya di London, kemudian di Birmingham, juga di Manchester, ini memiliki komunitas Muslim yang sangat besar. Sahabat sekalian, di Inggris ini masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga dijadikan sebagai pusat pendidikan dan sosial. Pengusaha Muslim seperti Asif Aziz ini berperan penting dalam menghadirkan masjid modern yang terbuka untuk dialog lintas agama.
Salah satu contoh Muslim yang paling menonjol adalah Sadiq Khan, wali kota London selama 3 periode ini. Ia bahkan dianugerahi gelar kesatria oleh kerajaan atas jasanya. Selain statistik, ada kisah-kisah personal yang menyentuh. Di antaranya ini ada sebuah cerita seorang polisi Inggris yang bernama Paul. Setelah 16 tahun bertugas, ia memeluk Islam karena menemukan ketenangan. Bayangkan, dalam waktu 5 bulan ia 2 kali khotam Al-Quran. Padahalnya orangnya sangat sibuk karena sebagai polisi yang bertugas untuk negara. Dan kini ia tak pernah meninggalkan salat. Sahabat sekalian, kita kagum bahwa sejarah Islam di Inggris ini bermula sejak abad ke-16. Dibawa oleh para pedagang dan pelaut. Jadi komunitas Muslim pertama muncul di kota pelabuhan seperti London, kemudian Cardiff, dan Glasgow. Lonjakan besar terjadi pasca Perang Dunia II saat imigran di Pakistan, kemudian Bangladesh, dan Yaman. Saat imigran dari Pakistan, Bangladesh, Yaman, dan Somalia datang untuk membantu membangun kembali ekonomi Inggris. Kemudian memang ada suatu kejadian besar, yaitu sejak tahun 1980-an ada suatu konflik di Timur Tengah dan Afrika. Ini menyebabkan gelombang mengungsi Muslim masuk Inggris. Mereka membangun komunitas yang kuat dengan masjid, kemudian sekolah Islam, dan organisasi sosial. Kota-kota seperti Tower Hamlets, kemudian Luton, kemudian Eusbury, dan tentu saja London, kini menjadi pusat kehidupan Muslim. Selama Ramadan, suasana ibadah sangat terasa meski puasa bisa berlangsung 19 jam. Jadi kalau di kita itu hanya 12 jam, sahabat sekalian, tetapi kalau di Inggris itu karena perputaran siangnya itu lama, jadi sekitar 19 jam. Apalagi ketika 19 jam ini adalah pas di musim panas, tetapi tetap bersemangat mereka melaksanakan puasa. Dan kita ketahui sahabat sekalian bahwa di masjid-masjid menggelar tarawih, buka puasa bersama. Bahkan mengundang non-muslim untuk ikut merasakan nilai Islam yang damai. Dalam acara Eid the Squares di Trafalgar Square, London, ini jadi bukti bagaimana Islam kini menjadi bagian dari budaya Inggris. Ribuan orang hadir untuk menikmati bazar dan pertunjukan budaya Muslim. Namun, kebangkitan Islam ini tidak lepas dari tantangan. Islamofobia meningkat sejak tragedi 11 September. Ini terjadi komunitas Muslim kerap dikaitkan dengan ekstremisme, serangan kebencian, dan diskriminasi di tempat-tempat kerja masih menjadi masalah. Meski prestasi akademik Muslim meningkat tajam dalam 2 dekade terakhir ini. Sahabat sekalian, memang ini ada suatu tantangan. Jadi masjid juga menjadi pusat konflik internal, terutama terkait kepemimpinan dan madhab yang berbeda. Ada pula serangan terhadap masjid yang memperlihatkan masih adanya ketegangan antara komunitas Muslim dan warga Inggris secara umum. Komunitas Muslim di Inggris sangat beragam, baik secara etnis maupun budaya. Nah, seperti Bangladesh di Tower Hamlets, kemudian Muslim Yaman di Southfield, dan berbagai kelompok lainnya. Sahabat sekalian, memang perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda juga mulai terlihat, terutama dalam soal pernikahan lintas etnis dan peran gender. Tetapi kita ketahui bahwa pendidikan tetap menjadi kunci. Anak-anak Muslim belajar Al-Quran dan ajaran Islam di luar sekolah. Namun masih banyak perdebatan tentang bagaimana sekolah negeri mengakomodasi kebutuhan mereka seperti makanan halal dan libur keagamaan. Sahabat sekalian, dengan proyeksi populasi Muslim yang akan mencapai 17,2%, ini diperkirakan nanti pada tahun 2050 ya, karena memang angkanya terus naik. Jadi komunitas ini akan semakin berperan dan membentuk wajah sosial budaya dan politik Inggris. Nah, sahabat sekalian, meski penuh tantangan, kebangkitan Islam di Inggris adalah bagian dari proses panjang integrasi keberagaman dan semangat inklusivitas yang terus tumbuh. Nah, sahabat sekalian, bila mu'alaf di Inggris ini banyak mendapatkan ketenangan hidupnya,
Bagaimana dengan Muslim yang ada di Indonesia, yang mana kita sudah lama menjadi Islam, bahkan turun-temurun berabad-abad lamanya. Semoga kita lebih maju dan semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah lebih bertambah. Sebelum Anda beranjak dari video ini, tolong Anda tulis komentar di bawah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam berundur diri dan kita akan bertemu di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.